Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Sadaqallahu lagi. Baik Bapak Ibu ya. Kita masih bahas surat Al-Mutaffifin ya. Cuman ini aja nih masukan ya. Kalau misalkan kita bahas 2 surat, itu udah saya hitung kurang lebih 20 menit untuk terjemahan perkata. Jadi tadaburnya cuma sebentar. Gimana kalau kita 1 surat aja yang kita terjemahkan perkata? Ya, biar waktu tadaburnya lebih banyak ya. Ya, kalau gitu kita baca surat Al-Mutaffifin aja ya. Nanti langsung terjemahan perkata baru kita tadabur biar nanti bisa dapat banyak gitu ya. Ya, siapa yang baca nih? Ya Pak. Surat Al-Mutaffifin. Gantian siapa nih yang gantian nih? Ibu Daswin katanya. Ada kamiknya di sana? Oh tuh di depan tuh mikir. Oh lagi gos-gosan. Ayo surat Al-Mutaffifin. Nggak pakai mim. Idza tutla
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya, suaranya enak ya. Mesti rajin-rajin baca Quran lagi tuh. Ya, baik Bapak Ibu ya. Nih, kita buat kesepakatan dulu nih sebelum mulai, coba handphonenya di silent dulu. Di offin biar nggak ngeganggu yang lain ya. Jadi enak nanti. Saya juga kalau dengar bunyi handphone takut lupa ntar sampai di mana itu. Ya, oke ya. Di ini dulu di silent atau di offin dulu. Ya. Baik ya, kita murojaah Al-Mutaffifin. Saya yang baca ayat-ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Allazina izaktalu, orang-orang yang apabila dia membeli atau menerima timbangan alan nasi atas manusia, yastaupun ya mereka minta dicukupi atau dipenuhi. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar, au wazanuhum atau menimbang, yuhsirun mereka mengurangi. Ala yajunnu, apakah tidak mereka mengira, ulaika bahwa mereka, annahum bahwa sungguh mereka, mab'usun akan dibangkitkan, liyaumin ajib pada hari yang besar, yauma yakumun nasu pada hari ditegakkannya manusia, lirabbil alamin menghadap Tuhan semesta alam. Kalla, kali-kali tidak, inna kitabal ujari lafi sijin, sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka sungguh di dalam sijin. Wama adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin? Kitabum marqum, kitab catatan amal-amal. Wailu yauma ijil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allazina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mereka mendustakan dengannya, illa kullu mu'tadin asim, kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutsla alaihi ayatuna, apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, qala dia berkata, asatirul awalin, itu hanya dongeng-dongeng yang terdahulu. Kalla bal, sekali-kali tidak, bahkan rona ala qulubihim, telah tertutup atas hati-hati mereka, maka nuyaksibun, apa yang mereka kerjakan. Kalla innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma idin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh terhalang.
summa kemudian innahum sungguh mereka la solul jahim sungguh mereka akan memasuki neraka jahim. Summa kemudian yuqalu hadzal ladzi dia berkata inilah yang kuntum kalian bihi tukadzibun dengannya kalian dustakan. Kalla sekali-kali tidak, inna kitabal sesungguhnya kitab al-abroro orang-orang yang berbakti lafi ilin sungguh di dalam ilin. Wa ma adraka ma iliyun dan apakah kamu tahu apa itu iliyun? Kitabu markum kitab catatan amal-amal. Yashaduhul muqarrabun yang menyaksikan dan yang didekatkan pada Allah. Innal abrara lafi naim sesungguhnya orang-orang yang berbakti sungguh di dalam kenikmatan surga yang penuh kenikmatan. Alal aroiki yanjurun di atas dipan-dipan mereka saling memandang. Ta'rifu fi wujuhihim ya. Kamu akan mengetahui pada wajah mereka natrotan naim ya penuh berseri dengan penuh kenikmatan berseri. Alal aroiki yanjurun ya. Kok alal aroiki ajihin yuskona ya. Mereka minum mirohiki mahtum dari homer yang masih disegel. Hitamuhu mis segelnya dari kasturi. Wa fi zalika dan pada yang demikian itu fal yatanafasil mutanafisun maka hendaklah berlomba-lomba ya untuk kebaikan. Wa mizaju min tasnim dan campurannya dari tasnim. Aina yasrobu mata air yang diminumnya bihal muqarrabun dengannya yang didekatkan dengan Allah. Innal ladzina ajramu sesungguhnya orang-orang yang berdosa kanu mereka minal ladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman yathakun mereka mentertawakan. Wa idza marru bihim dan apabila mereka melewati orang-orang beriman yatagomajun mereka mengedipkan mata. Wa idzan qalabu dan apabila mereka kembali ila ahlihimun qalabu kepada keluarga mereka kembali fakihin dengan gembira. Wa idza ra'auhum dan apabila mereka melihat orang-orang beriman qalu mereka berkata innaha ula iladolun sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim padahal mereka tidaklah diutus atas mereka hafizin untuk menjaga. Fal yaumal ladzina amanu maka pada hari itu orang-orang yang beriman al kufari terhadap orang kafir yathakun mereka mentertawakan. Alal aroikian jurun di atas dipan-dipan mereka memandang. Hal suwibal kufaru apakah balasan orang-orang kafir makanu yaf'alun atas apa yang mereka kerjakan ya. Masih ingat ini mah ya memang udah berkali-kali ya. Jadi sebelum bahas ayat per ayat saya akan bahas secara global dulu ya. Jadi kalau kemarin prolog udah, pendahuluan udah, sekarang global. Kalau secara global surat Al-Mutaffifin ini dibagi 4 bagian ya. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 6 itu membahas tentang peringatan keras ya terhadap perilaku orang-orang kafir ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagian kedua dari ayat 7 sampai 17 yaitu ancaman terhadap orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat dan yang menolak Al-Qur'an. Terus bagian ketiga dari ayat 18 sampai 28 itu tentang berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Terus bagian yang keempat dari ayat 29 sampai 36
itu tentang pemaparan orang-orang kafir yang memperlakukan orang-orang beriman dan apa nanti akibatnya, ya. Jadi ada 4. Yang pertama tentang peringatan keras dari Allah terhadap perilaku orang-orang yang curang, ya. Ini dari ayat 1 sampai ayat 6, ya. Jadi Allah, ya, mengatakan wail, ya, celakalah, ya. Nah, ini ulama menerjemahkan wail ini, ada yang mengatakan curang, ada yang mengatakan binasa, ada yang mengatakan rusak, ada yang mengatakan hancur, ya. Pokoknya yang negatif-negatif, ya. Artinya orang yang berbuat curang itu dia akan binasa, celaka, hancur, ya, rusak, rugi, ya, termasuk rugi, ya. Jadi ayat ini yang dibidik adalah pedagang, ya. Celakalah orang-orang yang yang curang, yang apabila dia menakar ketika dia membeli itu atau menerima takaran, dia minta dicukupin, tapi kalau dia menjual dikurangin, ya. Ini yang dibidik pedagang, ya. Tapi ulama mengatakan bahwa ini segala urusan, ya, segala bidang, bukan hanya dagang aja. Kalau misalkan yang dituju cuman pedagang aja, nanti yang bukan pedagang akan mengatakan alhamdulillah saya bukan pedagang, berarti nggak kena nih surat ini nih. Di sini yang pedagang siapa yang pedagang? Coba angkat tangan yang dagang. Tuh, bisa dihitung cuman berapa orang ini. Ya, banyak kan yang nggak dagang, ya. Nah, makanya ayat ini menurut ulama bukan hanya pedagang, tapi aslinya adalah yang dituju kecurangan pedagang, ya. Tapi menurut ulama ini bukan hanya pedagang yang dituju, tapi juga semuanya, ya, karena ini bisa meliputi semuanya, ya. Bisa juga guru, pejabat, ya, dan lain-lainnya. Nah, misalkan guru itu gimana dia bisa korupsi, kan dia nggak megang uang ngajar, ya. Nah, misalkan dia korupsi waktu, ya. Nah, dia menerima gaji full, tapi dia kerja nggak full, ya. Di waktu kerja digunakan untuk bisnis, kepentingan pribadi, atau untuk gunain nyari-nyari kesempatan buat tidur atau apa. Nah, itu kan sama saja korupsi waktu, ya. Nah, kalau misalkan yang benar kan gaji yang sempurna didapat dari kerja yang sempurna, ya. Tapi kalau misalkan kerjanya nggak sempurna, harusnya gajinya juga nggak sempurna, betul. Misalkan gaji 1.500.000, ya. Nah, terus dia kerja efektifnya kalau dihitung-hitung cuma dapat 1.200.000, ya. Berarti dia kelebihan 300.000, ya, karena dia banyak buang-buang waktu, nyari tambahan segala macam, padahal di waktu kerja harusnya efektifnya 1.200.000, dia ada kelebihan 300, maka 300.000 itulah yang harus dikeluarkan, ya. Kalau enggak berarti kita termasuk al-mutawifin, orang yang curang, ya. Waktu harusnya cuman harusnya cuman 1.200.000, dapatnya ini ngambilnya 1.500.000, maka itu harus dikeluarkan, ya. Ya, alhamdulillah kalau kita tahu ini, ya. Kok ini bahas masalah
hitung-hitungan gitu ya. Alhamdulillah kalau kita masih bisa tahu dan bisa membayar apa yang telah kita lakukan gitu. Ya sekarang kalau kita misalnya kerja 10 tahun 10 tahun terus dalam 10 tahun ini kita gunakan waktu untuk mencuri-curi waktu buat kepentingan pribadi. Nah itu selama 10 tahun itu harus dibayar itu ya. Ya mumpung ini masih di dunia kita masih bisa untuk menebus ya. Kalau udah di akhirat udah nggak bisa memperbaiki ya. Kalau di sini masih bisa kita kalau ada kesempatan bayar kita bayar. Itu dulu saya pernah misalnya menggunakan waktu bekerja untuk macam-macam gitu. Nah itu kita udah menghisap sendiri dan itu kita keluarkan supaya kita nggak dikatakan mutafifin curang ya. Karena nanti ya akan dibahas balasannya apa orang-orang yang mutafifin, orang-orang yang curang. Nah, jadi dikeluarkan itu. Jadi tidak hanya meliputi pedagang di sini, bisa juga pegawai, bisa juga pejabat, bisa juga pasangan, suami atau istri, orang tua, anak. Bisa gak curang orang tua terhadap anak? Anak juga bisa gak curang terhadap orang tua? Bisa. Suami juga bisa curang. Nah itu jadi meliputi itu kecurangan. Misalkan belanja sekian ngakunya sekian gitu suami biar dapat tambahan. Jadi itu harus dijelaskan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu tentang ancaman bagi orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat, juga yang menolak Al-Quran ya. Jadi Allah mengancam orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Ini ada di ayat 10 ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumidin, yaitu orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan ya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari ya, maka Allah mengancam. Wail, celakalah. Tadi kan udah dijelasin celaka itu bisa binasa, rugi. Wail itu bisa binasa, rugi, celaka, hancur ya. Nah, Allah ngancam tuh orang-orang yang mendustakan, Allah yang mengingkari hari kiamat ya. Padahal ya Allah udah menyampaikan di surat Al-Fatihah ya. Itu setiap hari kalau orang yang sholat itu 17 kali kita baca Al-Fatihah ya. Ada yang dikatakan Malik Yaumiddin, rajanya di hari pembalasan, penguasa di hari pembalasan. Artinya Allah itu raja penguasa di hari pembalasan. Itu udah jelas. Kalau dia masih mengingkari berarti dia belum memahami dari surat Al-Fatihah. Ya, sekarang misal usia 60 tahun, ya, dia sholat udah berapa tahun? Nah, itu udah ribuan kali, ya. Makanya kalau misalkan belum mengerti isi dari Al-Fatihah, waduh, ya, ini wail nih celaka. Ya harus ngerti juga deh. Tiap hari kita sholat ya baca Al-Fatihah, kita belum nggak ngerti. Allah itu benci kepada orang yang pinter ilmu dunia ya, tapi nggak ngerti ilmu akhirat ya. Disuruh bicara politik, wah keren. Disuruh bicara masalah ekonomi, wah hebat. Disuruh bicara fisika luar biasa. Tapi begitu suruh baca Al-Fatihah nggak ngerti. Nah itu Allah benci tuh. Dia jago di bidang ilmu dunia, tentang akhirat dia nggak ngerti. Nah ini makanya harus benar-benar dimengerti. Apalagi ini kan rukun ya, yang harus kita baca. Nggak sah kalau kita sholat nggak baca Al-Fatihah ya. Cuman 7 ayat lah, insya Allah hafal ya.
Nah, jadi Malik Yaumiddin Allah dijelaskan di situ, raja penguasa di hari pembalasan. Kalau nggak percaya terlalu itu. Ya. Ya, terus Allah juga mengancam orang yang menolak Al-Qur'an. Ya. Dikatakan iza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat Al-Qur'an, dia berkata itu hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Itu kan sama aja nolak deh. Maksud Al-Qur'an dibilang dongeng-dongeng. Kalau sang kancil iya itu dongeng tuh ya. Sama gak dongeng dengan cerita? Sama gak Pak dongeng dengan cerita? Beda ya. Kalau dongeng itu kesannya kisah tidak nyata ya. Jadi bukan kisah nyata, fiksi ya atau fiktif ya. Misalkan kisah bawang merah bawang putih, timun emas, malin kundang, nah itu dongeng tuh. Ya, bukan nyata. Tapi kalau Al-Qur'an yang cerita itu Al-Qasas. Al-Qasas itu cerita nyata ya. Jadi benar-benar nyata itu. Nah, misalkan ada ulama yang menceritakan tentang bahayanya LGBT, bisa merusak keluarga, lingkungan, bahkan bisa merusak negeri ya, bangsa dan negara. Terus ada yang mengatakan itu kan cuma dongeng aja. Nah, itu nggak benar. Padahal Allah menceritakan ya tentang bahayanya LGBT, kaum Sodom ya. Zamannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut ya, itu bahayanya luar biasa, makanya Allah binasakan itu semua ya. Nah, kalau ada yang bilang itu kan cuman ini aja dulu gitu. Nah, atau kayak tadi kembali lagi ke nggak percaya hari kiamat, ada yang mengatakan hari kiamat itu kan ramalan. Nggak benar itu. Ada gak yang mengatakan gitu? Ya, jadi belum pernah dia emang, jadi nggak tahu, nggak ada yang kasih pengalaman. Ya. Nah, jadi hari kiamat kalau yang mengingkari Allah akan ancam gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ayat 18 sampai 28 tentang kabar gembira terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kebiasaan Allah ya. Kalau habis membahas neraka pasti akan dibahas surga. Kalau habis membahas orang beriman pasti akan membahas orang yang kafir. Nah, ini tadi habis membahas orang-orang kafir, ancaman bagi orang-orang kafir. Sekarang membahas orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Itu selalu berpasang-pasangan ya. Maksudnya apa? Supaya orang misalkan dibahas neraka terus nggak ketakutan, nggak putus asa ya kan. Kalau diceritain tentang neraka terus orang bisa frustasi, putus asa. Tapi kalau diceritain surga ada semangat untuk rajin beribadah. Begitu juga kalau diceritain surga terus juga nanti orang jadi ngegampangin, ada rahmat Allah, udah berbuat dosa ntar dikasih rahmat sama Allah. Nah, ngegampangin. Dikasih juga neraka biar dia ada warning, peringatan. Itu maksudnya seperti itu ya, biar nggak ngegampangin dan juga nggak putus asa. Jadi selalu berhati-hati dalam menjalankan hidup ya. Kayak menceritakan ada langit pasti ada bumi, itu selalu berpasang-pasangan. Itu ciri khasnya ya. Allah pasti akan menceritakan seperti itu, berpasang-pasangan ya. Nah, di sini dikatakan innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbakti sungguh di dalam kenikmatan ya. Alal araiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Nah, ini dipannya bukan dipan dari papan atau bambu ya, ada dari sutra. Terus ada kelambunya bukan untuk nyamuk gitu, bukan. Pokoknya indah lah ya. Nah, terus alal aroikian jurun, mereka memandang yang enak-enak dilihat ya,
Coba kalau misalkan ada yang hobi ikan gitu, pulang kerja lihat ikan di akuarium seneng gitu seharian kayaknya betah gitu ya. Atau ada orang yang hobi burung, pulang kerja diliatin burung, liatin seneng ya. Nah di surga itu memandang yang enak-enak semuanya ya. Kita lihat pemandangan, lihat sungai yang indah-indah ya. Coba kalau kita lihat air terjun di puncak kan indah tuh. Nah di sana lebih indah lagi tuh ya. Terus melihat istri kita yang cantik, kalau kita sama-sama soleh ya, nah, itu nikmat gitu. Lihat bidadari juga, istri nggak kalah nanti cantiknya sama bidadari. Nah itu begitu nikmatnya memandang di sana, semuanya yang enak-enak ya. Terus memandang orang-orang yang di surga ya. Di sini dikatakan wujuhu mana itu ya. Ta'rifu fi wujuhim natrotan naim tuh ya. Wajah-wajah mereka berseri-seri penuh dengan kenikmatan ya. Jadi dilihatnya enak tuh orang-orang surga berseri-seri. Itu bukan karena dulu di dunianya sering perawatan, bukan. Ya, tapi karena dia ketakwaan, keimanan, sehingga wajahnya berseri-seri penuh dengan kenikmatan. Dan ada lagi puncak kenikmatan yang paling enak dipandang ketika kita melihat Allah. Itulah puncak dari kenikmatan ya. Kita kadang melihat sesuatu yang menyenangkan kayaknya ada puas hati gitu ya. Kayak misalkan nonton bola gitu ya, yang jagoan kita menang gitu kayak ada kepuasan, atau bulu tangkis gitu. Senang gitu. Nah ini puncak dari kesenangan ketika kita melihat Allah. Rasa puasnya, rasa senangnya susah diungkapkan ya. Itu yang paling puncak ya. Nah itu kabar gembira ya. Lalu yang keempat ayat 29 sampai 36 ya, yaitu pemaparan tentang sekelumit kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum mukmin ya. Di sini dikatakan innalajina ajromu kanu minalajina amanu yathakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa terhadap orang-orang yang beriman mereka mentertawakan. Wa ijamaru bihim yatagumajun, dan apabila mereka melewati orang-orang beriman mereka mengedip-ngedipkan mata ya. Ngedipkan mata tuh, lihat tuh so alim gitu sambil ngedip-ngedipin ke temennya gitu ya. Wa ijan qolabu ila ahlihimun qolabu pakin, dan apabila mereka kembali pada keluarganya mereka kembali dengan gembira. Itu di dunia ya, dia ngejek-ngejek orang yang beriman. Tapi nanti begitu di akhirat ya, fal yaumal ladzina amanu, maka pada hari kiamat orang-orang yang beriman minal kufari terhadap orang-orang kafir yathakun, mereka lah yang mentertawakan. Orang beriman ketika di dunia ditertawakan sama orang kafir. Nanti begitu di akhirat ya, di hari kiamat, orang-orang beriman lah yang nanti mentertawakan orang-orang kafir ya. Alal aroiki yanjurun, nanti orang-orang beriman mereka memandang yang enak-enak, sedangkan orang-orang kafir yang dilihat nggak enak, serem, wajahnya juga udah gosong gitu ya. Sebenarnya tanpa dihisap pun nanti di hari kiamat udah ketahuan tuh wajah orang-orang kafir udah pada hitam gosong, wajah orang beriman berseri-seri seperti bulan purnama ya. Terus hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, apa balasan bagi orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan? Yang pasti Allah akan membalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat ya. Kalau dia jolimin orang-orang beriman maka akan dijolimi oleh Allah ya. Begitu juga sebaliknya ya. Ya baik, sekarang saya akan bahas ayat 1 ya. Kita udah prolog, pendahuluan global. Sekarang kita akan bahas ayat 1. Wailul lil mutaffifin ya, ini peringatan keras bagi orang-orang yang berperilaku curang. Yang pertama Allah katakan wail ya, celakalah. Tadi apa kata ulama? Wail bisa celaka, bisa binasa, bisa rugi, bisa hancur ya. Nah Allah begitu
mengeluarkan kata pertama wail itu untuk menarik perhatian. Maksudnya apa nih? Celakalah, kata Allah. Celakalah. Apa yang celaka? Oh, ternyata al-mutaffifin, orang yang curang. Nah, gitu. Kalau sebagai orator yang ulung kan biasanya ketika dia pembukaan kata-kata pertamanya menarik perhatian apa nih gitu ya. Nah, Allah untuk mencari perhatian langsung wail, celakalah. Wail ya, itu sehingga orang bertanya-tanya apa yang celaka, ternyata orang yang curang. Dan di sini Allah tidak jelaskan celakanya dalam bentuk apa, siapa yang celaka, kapan ya, dan di mana ya. Jadi Allah tidak jelaskan siapa, bentuknya apa, kapan, waktunya, dan di mana ya. Nah, ini ulama yang bernama Imam Al-Bihoi ya, bahwa yang dimaksud kecelakaan di sini adalah dalam segala hal, dalam segala kondisi waktu dan di mana saja. Artinya bisa di dunia dan bisa di akhirat ya. Celaka itu orang yang curang, bukan hanya di dunia aja, dan waktunya juga kapan saja kalau dia berbuat curang bisa ya. Nah, ini kita bahas orang-orang yang berbuat curang di dunia, kerugiannya apa ya. Jadi orang yang berbuat curang ya, itu kerugiannya yang pertama akan dicabut keberkahannya sama Allah ya. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki atau harta, jangan dilihat dari banyaknya nominal, tapi lihat keberkahannya ya. Kalau orang mengejar jumlah banyaknya yang didapat tanpa dia lihat keberkahannya ya, itu bisa hilang dari kenikmatan ya. Banyak orang-orang yang duitnya banyak ya, tapi dia nggak bisa menikmati ya, karena nggak ada keberkahan. Dia jualan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal gitu, tapi begitu dia mau makan, waduh gulanya tinggi nih. Nggak berani ya. Begitu dia mau nyobain yang ini, waduh kolesterol lagi naik, nggak berani. Mau makan yang ini, waduh asam urat ini, nggak ada. Nah, uangnya banyak tapi dia nggak bisa nikmatin karena nggak ada keberkahan gitu. Tapi kalau orang yang berkah, apa aja dia dimakan ya, enak, nikmat tuh. Ya, jadi kalau nggak berkah ya, terus kita berikan lagi sama anak istri kita, nah itu akan terpengaruh juga itu. Hati-hati ya, kita mendapatkan sesuatu yang tidak berkah. Biasanya kalau yang nggak berkah didapatkan dengan cara yang curang ya, lalu diberikan kepada istri, ini kan terpengaruh lalu dikonsumsi ya. Pengaruhnya apa? Misal anak disuruh nggak nurut, suka ngeyel, berani, nah itu bisa jadi yang diberikannya nggak berkah. Atau istri misal dikasih tahu galakan dia berani atau nggak nurut. Nah coba introspeksi ya, yang kita berikan itu berkah apa enggak gitu. Biasanya kalau nggak berkah itu dari hasil kecurangan. Kalau nggak berkah ya itu, nah, berarti anak istri kita ya berpengaruhnya seperti itu. Nah itu seperti itu ya. Rasulullah mengatakan ya, ini masalah penjual dan pembeli ya, itu bebas untuk memilih sebelum mereka berpisah ya. Artinya penjual dan pembeli bebas ya, dia memilih. Jadi nggak ada paksaan ya. Nah, kecuali kalau misalkan jadi dia memilih mau dia mau jujur mau dia curang, itu bebas dia ya, dan dia memilih sebelum ada berpisah ya, sebelum ada transaksi maksudnya ya. Kalau misalkan kedua-duanya jujur nih antara penjual dan pembeli, maka disitulah ada keberkahan ya bagi keduanya. Misalkan barang yang KW, dia bilang nih ini KW gitu,
jangan bilang asli ya. Nah itu ada keberkahan. Misalkan jual mobil bekas kecelakaan di Dempul, ya bilang aja pada, jangan bilang ini masih mulus nih asli padahal udah kecelakaan di Dempul, nanti harganya jatuh dong ya. Yang penting kan berkah ya, daripada kita ngebohongin terus yang ada orang kecewa ya. Misal punya showroom, ngebohongin ini masih bagus mulus gitu, terus ternyata begitu di rumah diketok-ketok dempul mulu gitu, penasaran dibongkar ternyata iya bener bekas kecelakaan ya. Nah, dia kecewa, akhirnya apa, dicerita orang-orang jangan beli di situ tuh nggak bagus gitu, akhirnya jadi rugi sendiri gitu ya. Jadi biarpun harganya jatuh yang penting berkah, insya Allah ya itu akan maju. Nanti orang-orang ngomong tuh dia amanah tuh beli di situ tuh, saya beli mobil di situ puas gitu. Nah itu nanti banyak itu ya, nggak dibohongin, dia bilang apa adanya. Nah itu seperti itu, yang penting berkahnya ya. Ya. Jadi bilang apa adanya gitu, jangan kebalikannya ya. Kalau tadi kan jujur ya, kalau ini bohong, penjual dan pembeli. Nah, kalau pembeli gimana bohongnya? Kalau penjual kan tadi ya bisa bohong, dibilang inilah ini asli padahal KW. Kalau pembeli apa? Misalnya dia beli pakai uang palsu ya, nah itu nggak boleh. Atau misalkan gini nih, sering nih beli nih misalnya nawar ya, terus dia bilang nih saya udah nggak ada uang lagi nih, tuh udah habis tuh. Kalau nggak percaya, padahal di kantong sebelah masih ada nih uang, dia bilang nih nggak ada nih ya, akhirnya pedagangnya karena kasihan ya dia butuh gitu, dia bilang nggak punya uang, ya udah deh bawa deh gitu. Nah itu bohong juga tuh, nggak boleh tuh ya, jadi penjual dan pembeli nggak boleh bohong gitu ya. Kalau ada penjual yang misalnya jual mobil, ada dempul, tapi kan disampaikan, jadi cuma ngasih tahu yang apa bagusnya apa tersebut. Ya kalau bisa disebutkan apa adanya gitu ya, jadi fair-fairan, jadi nggak ada nyesel gitu ya. Kalau kayak sekarang nih orang jual buah nih, padahal buahnya kecut. Nah, ini rasanya gimana? Seger katanya. Dia nggak mau kata kecut itu, bilangnya seger gitu. Karena dia bilang itu sama aja mematikan usaha gitu. Ya sebenarnya itulah, kalau kita mau berkah bilang aja ini manis kalau dikasih gula. Sama. Ya itu orang banyak kan kecewa, kayak marketing sekarang kan promosinya ekstrim begitu didapat nggak sesuai kenyataan, jadi harapannya tinggi pembeli, ternyata kenyataannya nggak sesuai. Nah itu akan kecewa gitu. Yang bagus tuh harapannya biasa aja, ternyata kenyataannya jauh lebih bagus gitu. Misalnya beli kue basah perkiraan 10.000 dapat 3, ternyata dapat 4 gitu. Nah itu kan kenyataannya jadi lebih besar, seneng gitu, misalkan seperti itu ya. Promosi ya, kalau kenyataan lebih besar dari harapan, itulah yang akan membuat orang senang. Jangan sampai harapannya lebih tinggi, kenyataannya ternyata nggak ada gitu ya. Nah itu keberkahan buat orang-orang yang jujur, itu harus benar-benar sampaikan gitu ya. Jadi keberkahan itu adalah sesuatu yang kita cari dalam mencari rezeki. Makanya kalau di pagi hari kan kita dianjurkan untuk berdoa ya. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan qabalan. Nah, jadi minta ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, wa rizqan
toyiban yang baik, rezeki yang baik, wa amalan takobalan, amalnya diterima ya. Nah itu ya. Nah ini yang kita bahas sekarang, rizqon toyiban yang kedua. Tadi kan yang berkah, rizqon toyiban, rezeki yang baik ya. Jadi bukan sekedar banyak tapi berkah. Jadi jangan karena pengen dapat banyak ya terus mencari rezeki yang nggak berkah. Coba deh orang-orang yang korupsi itu kan uangnya banyak miliaran ya, tapi ketika dia ketangkep nikmatin nggak bisa, bahkan untuk menghirup udara segar aja nggak bisa. Padahal uangnya banyak. Nah karena nggak ada keberkahan yang dia dapat. Jadi jangan mengejar nilai nominal tapi kejarlah dengan keberkahan ya. Ya. Jadi menurut itu baru di dunia tuh ya. Di dunia ketika kita nggak mendapatkan rezeki yang nggak berkah, menikmatinya aja nggak bisa. Kayak tadi mau makan takut gula, mau ini takut kolesterol, mau itu takut asam, itu baru di dunia, belum di akhirat. Di akhirat lebih parah lagi nih ya. Itu satu hari sama dengan 1000 tahun Pak ya. Nah jadi menurut Ibnu Mas'ud nih, menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud wail artinya adalah lembah di dalam neraka. Jadi kalau di dunia tuh lembah, tahu kan yang cekung itu, misalnya ada nih dataran terus turun, terus dataran lagi. Nah ini nih lembah nih. Kalau di dunia ada hujan lebat nih, lembah buat nampung air tuh. Nah kalau di neraka ya itu lembah buat nampung nanah orang-orang yang dibakar di neraka. Jadi itu nanti orang-orang yang di neraka itu dibakar, dia mengeluarkan minyak, nanah. Nah itu ditampung di lembah itu ya. Nah itu nanti orang-orang yang curang itu ditaruh di situ tuh, di lembah, di lembah Wail ya. Wail itu lembah tuh, bahayanya orang-orang yang curang itu. Ditaruh di lembah neraka. Masya Allah, udah bau neraka ya, nanah panas terus menjijikkan. Masya Allah ya. Cuman curang doang itu, hati-hati. Kelihatannya enteng ya. Ya, ini ada satu cerita nih ya. Nggak, waktu masih ada kan? Ya, nih cerita nih. Jadi ini ada seorang ahli ibadah namanya Malik Ibnu Dinar. Ya, Malik Ibnu Dinar, dia bercerita bahwa dia punya tetangga yang ditakdirkan Allah dia sakit parah. Ya, maka Malik Ibnu Dinar ini menjenguklah, namanya orang baik ya, tetangga harus dijenguk ketika dia sakit parah. Nah ketika dia ngejenguk ya tetangganya itu, dia lagi mengigau gitu, ngomong ada 2 api besar. Dia bilang 2 api besar, ada 2 api besar gitu berkali-kali. Maka ketika Malik Ibnu Dinar ini ya mendekati ya, lalu dia tanya sama tetangganya, tadi kamu itu ngomong begini-gini gitu, 2 api besar, apa kamu lagi ngelindur atau apa yang terjadi? Maka tetangganya bilang bahwa dia melihat ada 2 api besar sebesar gunung apinya gitu. Lalu dia cerita bahwa dulu waktu dia masih jualan ya, dia itu gunakan 2 timbangan. Yang pertama timbangan yang pas ya, sesuai standar, yang satunya lagi timbangan yang curang, timbangan yang udah dimodifikasi ya. Nah, kalau orang pasar ngerti deh tuh, timbangan yang digital pun bisa dimodifikasi. Nah, ini nggak perlu tahu caranya ya, biar mereka yang curang. Pokoknya kalau orang curang mah timbangan kayak apapun bisa diakalin ya. Nah dia pakai timbangan 2, timbangan yang pas sama timbangan yang curang. Ketika ada pemasok datang, dia beli barang pakai timbangan yang pas. Nah tapi ketika dia jual ya barang itu pakai timbangan yang curang gitu. Nah, akhirnya dia setiap dalam tidurnya selalu teriak 2 api besar, 2 api besar, ngeluh terus gitu sampai mati dia
Jadi yang diucapkan seperti itu. Nah, itu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara curang. Udah hidup di dunia sukses ya. Nah, itu baru di dunia itu. Belum di akhirat nanti, Masya Allah. Ya. Nanti kata Rasulullah ya, itu di akhirat ya, nanti hari kiamat hak-hak yang tidak didapatkan oleh orang yang dicurangin itu akan diminta ya. Nah, gimana caranya? Misal dicurangin beli mobil dibohongin, beli barang kasih KW. Apa di akhirat nanti diturunin mobil atau ini? Enggak. Jadi nanti cara bayarnya dia pahala dan dosanya. Ya, nanti kalau misalkan orang yang curang, maka pahalanya itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dicurangin. Kalau pahalanya udah nggak ada, dosanya orang yang dicurangin diambil diberikan kepada orang yang curang. Ya, itu baru benar-benar bangkrut, namanya muflis, bangkrut sejati. Ya, nah, itu udah habis-habisan itu. Ya, karena apa? Udah nggak bisa nambah. Pahala yang dulu dikumpulin di dunia habis sudah. Kalau misalkan bangkrut di dunia masih bisa ngumpulin lagi, kerja lagi, dagang lagi atau nyari uang lagi. Tapi kalau di akhirat ketika udah bangkrut, udah habis, udah nggak bisa lagi ngumpulin. Di sana udah nggak ada tempat ngumpulin pahala. Udah bangkrut, benar-benar bangkrut sejati di sana ya. Makanya mumpung masih di dunia ya, ketika ada yang hal-hal yang nggak baik, yang nggak benar, udah itu ini aja, langsung keluarin aja ya. Ya, kadang ada orang yang suka menganggap enteng. Allah, Al-Quran sih bahas masalah timbangan gitu. Ini kan masalah timbangan. Justru ya, ini setiap penting nih ya. Katanya apa pentingnya sih? Justru penting ini. Karena apa? Karena setiap orang pasti akan melakukan jual beli. Meskipun nggak pernah ada, belum pernah jualan, pasti beli pernah ya kan. Beli beras, beli telur, kan perlu timbangan, beli apa minyak segala macam. Nah ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya Allah turunkan ya ayat khusus tentang jual beli ya, di ayat ini ya, masalah timbangan. Jadi jangan dianggap timbangan Al-Quran bahas kayak nggak ada ini aja. Justru ini penting nih, makanya khusus nih Allah membahas tentang hal ini gitu ya. Ya, saya rasa cukup nih waktunya ya. Udah lebih banyak ya. Kita hotmail Quran ya. Oh, mau nanya ya deh. Mengenai jual beli ya Ustaz ya. Kalau misalnya kebetulan saya punya cucu perempuan sambil nunggu kerjaan belum dapat, dia jual beli mobil. Oh iya. Nah, terus jual beli mobil itu pasti kan diperbaiki dulu. Nah, waktu orang nanya itu kan ya maksudnya lihat aja. Jadi boleh misalnya ngomong mulus itu nggak boleh ya? Langsung lihat aja gitu. Ya, jadi gini aja, kita ngomong kondisi apa adanya ya, seperti ini gitu. Nggak usah kita lebih-lebihin. Ini belum pernah kecelakaan, ini belum pernah kena banjir, belum pernah ini gitu. Udah, ini kondisi apa adanya seperti ini. Saya dapatnya dari sana begini, ya saya poles gitu. Udah apa adanya aja. Jadi mendingan langsung lihat aja. Ya apa adanya. Saya nggak lebihin, nggak kurangin seperti ini gitu. Iya. Aman kan ya? Udah cukup ya. Ya, kita hotmail Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.
Allah berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.